الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahibahil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di maqalah yang ke 53. 52 tuh. Sekarang 53. Iya, 53 halaman 88. Tapi sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, dan juga dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala selalu tetap menjaga kesehatan kita dan juga melanjutkan umur kita dan memberikan keberkahan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah SAW basmalah segala sesuatu yang mulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita.
pada pembahasan yang ke-53. Tapi sebelumnya kita ulang dulu yang ke-52 untuk melanjutkan sebagai pembuka saja. Makalah yang ke-52, qala telah berkata Dzunun al-Masr, Dzunun al-Masr atau Abu Fadil, Dzunun Abu Fadil, meninggal pada tahun 1179 Hijriah, al-Arifu billah 52. Mundur dulu sekali. 52. Al-Arifu billah, orang yang arif pada Allah, wafiyun bi ahdil ladzi bi ahd alladzi ta'ala bi anna ada awamirullah ta'ala. Orang yang arif billah, wafiyun bi ahdi, memenuhi janji, menepati janji dengan apa yang telah dia janji, apa yang telah kita janji kepada Allah. Janjinya apa? Untuk mengerjakan, mematuhi segala perintah Allah. Wa qalbuhu zakiyun, orang yang arif billah hatinya itu sariun, cepat mengambil dan mengetahui sesuatu. Wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun, ya, dan perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala zakiyun, bersih, bersih dari segala macam bentuk maksiat-maksiat dunia, ya, maksiat-maksiat hati. Perbuatannya bersih dari segala macam bentuk apa? Ya, bentuk maksiat dunia, ya, dari kesombongan, takabur, riya dan seterusnya. Ya, salihun zain fi kulli waqt, bagus dan terus berkembang, ya, terus berkembang. Artinya apa? Dalam Sahih Bukhari, kalau Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Hati itu iman itu kadang naik kadang turun. Tapi bagaimana kita bisa memanage ketika iman itu sedang turun, dan bagaimana kita bisa memanage, ya, mempertahankan jika iman itu dalam keadaan baik, ya. Jadi kita bisa manajemen iman, berada pada posisi iman yang sebaik-baiknya. Ya, iman bisa turun, tetapi ketika turun itu jangan sampai diri kita menjadi seseorang yang melanggar perintah-perintah Allah. Ketika iman itu kadang naik, dan ketika naik maka itulah yang harus dipertahankan, manajemen iman, ya. Ini adalah tanda-tanda daripada orang arif billah, ya, atau bahasanya orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui Allah. Yang pertama, wafiyun, dia memenuhi janjinya kepada Allah, ya, memenuhi janji kepada Allah, ya. Janji kepada manusia saja kita bisa ingkar, ya, secara logika janji kepada manusia kita bisa ingkar, ya. Tetapi janji kepada Allah, ya, sangat dimungkinkan bisa ingkar, sangat dimungkinkan bisa ingkar. Karena kenapa? Karena itulah, ya, yang pertama, komposisi manusia itu memiliki nafsu, ya, komposisi manusia atau fitrah manusia memiliki nafsu. Dan yang kedua, bahwa janji setan, janji iblis kepada Allah, ya, dalam Al-Quran berbunyi, la'aqudannahum siratakal mustaqim, akan aku palingkan wajah mereka sampai mereka tidak mengetahui jalanmu yang lurus, wahai Allah. Kecuali apa? Ya, illa ibadukal mukhlasin, pada orang yang mukhlis, yang tadi, ya, wafiyun bi'adillah, zakiyun sariun, zakiyun. Lalu selanjutnya makalah yang ke-53, An Abi Sulaiman Ad-Darani
dari Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu, sesungguhnya dia telah berkata, ya, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallahi, al khawfu minallahi ta'ala. Sebaik-baiknya kebaikan atau inti daripada kebaikan di dunia dan di akhirat adalah sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Imam Nawawi menjelaskan fa innal khaufa min Allah ta'ala, ya, muhawwilus suhifah. Kalau kita takut sama Allah, ya, takut Allah berarti kita takut dalam keadaan maksiat kepada Allah. Muhawwilus suhifah itu bisa merubah catatan kita, bahasa kita, ya. Fayaj'alhu fil yamin ba'da anhud ila shimal. Amal ibadah kita, mohon maaf, jika yang buruknya itu banyak, ya, karena kita memiliki rasa khauf kepada Allah, takut kepada Allah, maka bisa merubah dari yang tadinya tidak baik menjadi yang baik, atau yang tadinya di kiri menjadi di kanan. Ya, dalam Al-Quran berbunyi, Allah bilang, wa man utiya kitabahu biyamini bishimal. Ada orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan, ada orang manusia yang dikasih kitabnya dengan tangan kiri. Nah, kalau posisi kita, naudzubillah, pada saat nanti posisi kitab kita di shimal, di kiri, ya, mohon maaf, amal ibadah kita itu kita pada posisi di kiri akan diberikan karena kita takut kepada Allah. Simpelnya, ya, kalau kita logikakan dan kita pahami dalam bahasa kita, kita akan diberikan kitab kiri, naudzubillah. Tapi karena kita memiliki rasa takut kepada Allah, al-khauf minallah, ya, kiri ini berubah menjadi di kanan. Ya, logikanya gitu, ya, pemahamannya. Karena kita itu nanti, naudzubillah, kita punya dosa yang banyak, maksiat yang banyak, naudzubillah. Kita ditakdirkan menerima di kiri karena maksiat kita kepada Allah. Tapi karena kita punya sifat khauf kepada Allah, takut kepada Allah, maka posisi ini berubah secara otomatis menjadi di kanan. Itulah cintaan khauf kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah bisa merubah posisi yang tadinya kitab di kiri menjadi di kanan. Ya. Yang tadinya di kiri menjadi di kanan. Al-khauf min Allah. Ya. Fali 'abd fi hali salamatihi min al-marad ay yakuna khaifan rajian. Ya. Ketika manusia atau kita, ya, berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Saya ulangi, ketika kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan, posisi pahit misal, posisi yang sangat sulit misalnya, atau posisi pada saat kita sakit, maka komponen ataupun alat yang pertama harus kita aktifkan adalah khauf, takut kepada Allah. Yang dua apa? Yang dua berharap kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Jadi ketika orang pada posisi yang rendah tadi, imannya lagi turun, ya, lagi di bawah. Mohon maaf, kita ada masalah dunia, masalah ekonomi, masalah keluarga dan seterusnya. Kita lagi posisi down, maka yang harus diaktifkan pertama adalah takut kepada Allah. Ya. Karena kita paham dan kita ketahui bersama bahwa banyak sekali, ya, pelanggaran-pelanggaran hukum karena ketika manusia berada pada bawah.
Bahkan dalam hadis, kama qala Rasul, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu juga pemicu kekufuran. Kefakiran itu faktor pemicu terhadap kekufuran. Artinya apa? Artinya ketika kita pada posisi bawah atau orang itu pada posisi di bawah, dia tidak mengaktifkan takut kepada azab Allah. Simpelnya begini Pak Haji, ketika ada orang yang terdesak masalah ekonomi, ya, terdesak masalah ekonomi, banyak yang dengan keadaan itu menghalalkan berbagai macam cara. Nah ini menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Bahkan ya riset-riset tentang kriminal di dunia ini, faktor yang paling dominan ya, terjadinya kriminal adalah faktor ekonomi. Pemicunya adalah ekonomi. Ya, pemicunya adalah ekonomi. Ya. Dan juga pada saat itu ada sebuah seminar ya, internasional yang mengatakan bahwa dari kasus yang berkembang di Indonesia, di atas 80%, ya, di atas 80% pelakunya itu adalah orang Muslim di Indonesia. Lalu pada saat itu saya bantah dengan argumentasi begini, ini dalam seminar. Di Indonesia itu secara mayoritas orang Muslim. Kalau kasus di Indonesia banyakkan pelanggar hukum orang Muslim, karena orang Muslim adalah mayoritas. Anda, saya katakan, maaf, ini orang luar, Anda tidak objektif dalam menilai. Karena apakah Anda pernah melihat berapa persen orang Muslim di Brazil yang melakukan tindak pidana? Berapa persen orang Muslim di Amerika, di Inggris dan sebagainya melakukan tindak pidana? Setidaknya mereka di bawah 2%. Karena mayoritas di sana bukan beragama Islam. Nah selanjutnya, saya juga menjelaskan dengan sebuah temuan bahwa tingkat bunuh diri di negara Muslim itu di bawah 0,2 dari tingkat populasi dunia, di mana Korea, Jepang itu berada pada titik level 3, 4, dan 5. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa ketika orang pada posisi bawah, ketika manusia pada posisi bawah, maka gelaplah hati, gelaplah pikiran, gelaplah logika, sehingga tadi simpelnya menghalalkan berbagai macam cara, baik itu yang secara terlihat ataupun yang tidak terlihat. Mohon maaf, misalnya sebuah kejadian, misalnya mencuri dan sebagainya, faktor dominan itu melalui riset penelitian itu adalah pemicunya adalah ekonomi. Nah kalau kita orang yang beragama, saya katakan, kalau kita orang yang beragama, kita orang beriman, ya, artinya kita mengimani kepada Allah dan kita memiliki sifat takut kepada, khauf kepada Allah dan berharap kepada Allah. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah, maka posisi iman ketika down ke bawah itu akan tertahan. Karena segala efek di bawah yang mengakibatkan kita gelap mata akan tertutup karena perasaan takut. Simpelnya begini Pak Haji, jika orang memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana atau kriminal, tetapi dia merasa tahu dan yakin bahwa di ruangan itu, di rumah itu terpasang CCTV atau terpantau oleh alat teknologi pendeteksi kriminal, maka secara otomatis dan bisa dipastikan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana itu akan hilang. Ada CCTV nih, berarti dipantau. Ada yang mantau, berarti tidak bisa. Takut sama CCTV memang. Ya, jadi takut sama CCTV ya pasti. Lebih takut kepada CCTV daripada gua. Nah, tetapi kalau kita beriman ya, kita beriman dan kita pada posisi dalam keadaan yang tidak baik tadi, lalu rasa takut kita kepada Allah. Takut apa? Takut dengan azab Allah. Takut apa? Takut terhadap murkanya Allah, dosanya Allah. Maka tadi
sehebat apapun teknologi, ya, secanggih apapun teknologi, ya, pasti bisa dikalahkan. Tetapi kalau Allah yang sudah melihat, ya, Allah yang sudah memantau kita, ya, dua malaikat yang selalu mencatat amal ibadah kita, yang kita pahami dan kita yakini bahwa itu tidak akan pernah terlepas, ya, tidak pernah terlepas dari segala macam catatan dunia yang akan dipertanggungjawabkan, di mana nanti tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, ya, mata kita akan berbicara, telinga kita akan berbicara, dan seterusnya, ya. Ketika pada posisi itu, maka, ya, orang yang tadi pada posisi bawah akan hilang dengan sendirinya, ya, gelap mata tadi, ingin melakukan berbagai macam cara untuk menghalalkan berbagai macam cara, itu hilang. Tapi kembali lagi Pak Haji, ya, bagaimana kita bisa menggapai itu? Yang pertama adalah, salah satunya kita harus dan memahami bahwa Allah itu mencatat, minimal mencatat segala macam tindakan kita di dunia. Nah, kembali lagi kepada naskah, bahwa kalau misalnya dia khaif atau kita memiliki sifat takut kepada Allah dan berharap kepada Allah tadi, ya, bahwa ketika kita diuji, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dalam Al-Quran Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita diuji, bahkan kita akan diberikan jalan keluar. Tapi jalan keluarnya itu bagaimana? Tergantung daripada usaha kita dan Allah. Ya, tetapi setiap ujian ketika kita pada posisi bawah, yang kita harus pahami bahwa ujian itu bukan untuk menurunkan derajat kita. Ya. Ketika kita diuji, bahwa pada saat itu kita bukan ingin diturunkan derajat kita, tetapi ketika kita diuji, kita akan dinaikkan derajat kita. Karena hakikatnya kalau kita lihat anak-anak kita yang sekolah, itu ketika ujian kelas 1 SD nanti akan naik kelas 2 SD, kelas 2 SD akan naik ke kelas 3 SD, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi logika kita terkadang ujian itu adalah merupakan musibah, ya, logika itu. Nah, ini yang sedikitnya adalah orang yang kurang berharap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan rojian, dia berharap liyujjirahu, ya, al-khawfu minal ma'asi, untuk dihilangkan, ya, dan ditambahi rasa takut daripada maksiat tadi, maksiat kepada Allah. Wa yab'athuhu roja ala iktisabil amal salih, dan dia berharap dan berupaya untuk menggapai amal-amal yang soleh. Nah, itu kembali. Nah, itu bedanya antara tadi, ya, antara orang yang memiliki sifat wali, ya, orang yang memiliki sifat takwa, sifat iman, ya, dan juga orang yang tidak memiliki itu. Karena ketika dia berada pada posisi bawah, dia selalu berupaya untuk tetap melakukan amal soleh, ya, berupaya untuk tetap melakukan amal soleh. Terus di bawah berusaha untuk naik melakukan amal soleh dengan khauf nilai tadi. Tapi beda dengan orang yang tidak memahami tadi, tidak memahami agama. Ketika dia berada di bawah, maka apapun akan diseruduk, bahasanya gitu. Apapun dia ingin lakukan untuk keluar daripada posisi yang tidak enak. Wal ibadatur raji, dan ibadah yang penuh dengan pengharapan, ya, afdolul, lebih baik, ligolabati mahabbatillah fi, ya, ibadah yang penuh dengan pengharapan, ibadah yang penuh dengan kepasrahan,
itu posisinya akan lebih baik. Kenapa? Karena dalam ibadah itu diliputi, dikuasai oleh rasa kecintaan kita kepada Allah. Oke. Tadi ketika pada posisi bawah, kita tetap berusaha untuk ibadah, dan ibadahnya itu mengharapkan ridhonya Allah dengan ketakutan kepada Allah, maka secara tidak langsung ibadah pada saat itu dan ibadah yang kita langgengkan adalah untuk menggapai dan menyempurnakan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah di dalamnya. Fawqul khaif. Jadi ibadahnya itu dengan penuh pengharapan. Kita mengharap, ya Allah, dengan sebaik-baiknya apapun nilai ibadah itu, apapun pekerjaan itu, ya. Baik itu sedekah, zakat, puasa, haji, sholat, dan seterusnya, itu lebih baik. Wal maliku yufarriqu baina man yakhdamu, ya, itqaul aqaba. Dan Malik, seorang raja, akan bisa membedakan antara pelayannya yang takut akan azabnya wa yuqaddimuhu rajahu karam, ya. Dan ketika dia melayani, pelayan itu melayani rajanya, dia mengharapkan rahmatnya, karomahnya seorang raja, maka dia akan memberikan. Dan juga waman yukhdimu la li syai', atau orang yang ya udah, saya seperti ini aja, saya nggak mengharapkan apa-apa dari raja, ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah ketika kita ibadah, ketika kita sholat, kita mohon untuk diampuni dari Allah Subhanahu, ya. Atau ketika kita berdoa, ya, simpelnya saja yang doa yang sering kita bacakan setiap hari, misalnya kita memohon rizki contohnya, tapi kita tidak berharap rizki itu akan diberikan, ya sudah, diberikan, nggak diberikan, ya udah. Tapi beda dengan orang yang berharap jika rizki itu diberikan, ya. Jadi beratnya doa itu berbeda dari tadi. Sama seperti halnya seorang raja yang mengetahui pelayannya itu mengharapkan sesuatu dari dia, maka akan diberikan sesuatu yang diharapkan. Dan juga raja itu bisa membedakan antara pelayannya yang mengharapkan sesuatu dan pelayannya yang tidak mengharapkan sesuatu, ya. Makanya dalam hadis kama kalau ad-du'a silahul mu'min, ya. Orang mukmin itu senjata, Pak Haji. Kita punya senjata yang paling kuat. Apa itu? Doa. Tapi doanya bagaimana? Setidaknya kita diajari bahwa doanya itu adalah doa yang penuh dengan pengharapan, ya. Kalau bisa nangis kita dalam berdoa. Karena tadi digambarkan seorang raja pasti bisa membedakan antara pelayannya yang butuh dan pelayannya yang tidak butuh. Padahal sama, dua-duanya adalah pelayan raja itu, ya. Nah itu ya. Jadi dalam berdoa kita, ya, dalam ibadah kita, ya, dalam ibadah kita merasa kita yang butuh, ya, kita yang butuh Allah, bukan Allah, ya, yang membutuhkan kita. Ya, bahkan ada dalam Al-Quran yang dalam terjemahannya gini, ya, jika Allah berkehendak maka akan dibinasakan semua manusia lalu digantikan dengan manusia yang lain. Tetapi tidak seperti itu, ya. Atau jika Allah berkehendak lajalna ummah, ya, jika Allah berkehendak semuanya beriman, tetapi tidak seperti itu. Nah ini contohnya. Tadi sudah digambarkan bahwa seorang raja akan bisa membedakan antara pelayannya yang membutuhkan dan pelayannya yang
tidak membutuhkan. Nah, pelayan ini adalah kita, ya. Pelayan ini adalah manusia secara keseluruhan. Ya. Selanjutnya, wa miftahud dunya as-sabab. Kunci daripada dunia adalah kenyang. Ya. Fataftahul umurad dunya bisa. Maka seluruh urusan dunia terbuka dengan kenyang. Ya. Mohon maaf Pak Haji, kita ini selalu berupaya untuk mencari kenyang. Setidaknya dipahami. Di dunia ini kita berupaya untuk mencari kenyang. Kita mencari rezeki untuk apa? Kenyang. Kita mencari rezeki untuk apa? Untuk bisa makan enak. Kita mencari rezeki untuk bisa makan di tempat yang mahal. Mencari nafkah. Mencari nafkah. Ya. Kita mencari nafkah untuk bisa makan. Dan kunci dunia adalah kenyang. Nah, kembali lagi kepada tadi ya, berapa banyak orang yang lapar lalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kembali lagi. Jadi antara kenyang dan lapar, padahal sama saja. Sama saja artinya kalau sudah kenyang ya sudah selesai. Mau makan makanan apapun mahalnya, di perut rasanya sama, kenyang juga. Ya, bahkan ada makanan yang sampai ratusan juta ya, kaviar atau apa, telur ikan apa itu, ratusan juta makan, tapi di perut tetap aja rasanya kenyang. Kenikmatannya sudah selesai. Nah, yang kembali kenikmatannya adalah kenikmatan bisa makan mahal. Ya, mohon maaf, makanya di Instagram, di Facebook itu orang selalu mempublish, memposting hal-hal yang tadi, bisa makan mahal, bisa makan enak, bisa makan enak. Ya, setidaknya seperti itu. Ini mungkin bagi yang punya Facebook atau Instagram. Alhamdulillah saya nggak punya Artinya apa? Ya udah, urusan dunia itu hanya sebatas perut. Ya, gitu. Kita mencari nafkah hanya sebatas perut. Padahal kalau udah masuk perut, mohon maaf, itu semua sama. Nggak ada yang beda. Yang beda adalah masuk perutnya itu halal atau haram. Makanannya halal atau haram? Halal, oke. Tapi bagaimana didapatkan untuk membeli makanan yang halal tadi? Nah, itu ditanyakan lagi. Uangnya dari mana? Kerjaannya bagaimana? Nipu orang atau enggak? Ini yang menjadi masalah. Jadi masalah halal dan haram bukan hanya sebatas bentuk fisik dari makanannya, tapi bagaimana memperolehnya pun harus diperhatikan. Wa miftahul akhirah aju. Nah, ini beda ya. Kuncinya, kuncinya akhirat itu adalah rasa lapar. Beda ya. Jadi kuncinya dunia kenyang, kuncinya akhirat lapar. Fatuftahul umurul akhirah bil ju'. Maka akhirat itu akan terbuka dengan rasa ju', dengan rasa lapar. Apa maksudnya dari dua kata ini atau dua ibarat ini? Yang pertama, jika kita mementingkan dunia, maka kita akan mementingkan perut kita. Dan jika kita mementingkan perut, akhirat ini akan tertinggal. Simpelnya seperti itu. Jika kita mementingkan perut, maka akhirat akan tertinggal. Tetapi kalau kita tidak mementingkan perut, maka akhirat akan lebih banyak komposisinya. Saya pernah melakukan riset sendiri, Pak. Antara orang yang makan, saya banyak makan dengan saya tidak banyak makan. Kondisinya dengan tidak banyak makan itu ibadah lebih nyaman bagi saya. Tapi kalau lagi posisi banyak makan, ibadah tidak nyaman. Kok bisa tidak nyaman? Iya, minimal perut itu sulit untuk dilipat. Kalau yang gemuk ya, jadi perut itu sulit dilipat. Dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, coba kita bayangkan kenikmatan Allah berikan ketika kita puasa. Ketika puasa, subhanallah, ibadah itu nikmat sekali, Pak. Kenapa? Karena makan kita sedikit, ya. Kita mementingkan dunia itu sedikit. Walaupun setelah buka tetap saja makannya banyak, tetapi minimal kita merasakan ketika di tengah hari atau di siang hari kita lebih mementingkan akhirat ketimbang kita mementingkan dunia. Yang biasanya tidak pernah hatam Quran, di bulan Ramadan bisa hatam Quran. Karena kenapa? Tadi komposisinya tadi. Ya. Kembali lagi, miftah daripada kunci daripada akhirat adalah rasa lapar. Artinya apa? Orang yang lebih banyak menahan lapar lebih banyak dan lebih memungkinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, saudara jemaah yang bertanya dari beberapa makalah 52 dan 53 silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa closing statement atau kita ambil kesimpulan dari yang kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, tadi sudah saya singgung di makalah yang ke-52 bahwa orang yang arif billah, orang yang mengetahui Allah, ya, itu memiliki sifat menunaikan janjinya ketika dia atau ketika kita berjanji kepada Allah sebelum kita ditiupkan ke rahim ibu kita untuk selalu menunaikan dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Juga orang itu memiliki hati yang cerdas, ya, dan juga amal-amal perbuatannya itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersih dari segala macam bentuk penyakit-penyakit dunia, baik sombong, riya, dan seterusnya. Lalu makalah ini dilanjutkan dengan makalah yang disampaikan dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata bahwa inti dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat, ya, inti dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat yang bisa memberikan kebaikan kita di dunia dan yang bisa memberikan kebaikan kita di akhirat adalah al-khauf billah, rasa takut kita kepada Allah. Dalam hadis Sahih Muslim menyebutkan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Artinya apa? Kadang kita berada pada posisi keimanan yang sangat tinggi dan juga kita juga sering berada di posisi iman yang sangat rendah. Kapan itu? Yaitu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian ekonomi, fisik yaitu sakit, atau ujian-ujian yang lain. Nah, kalau orang atau kita berada pada posisi yang rendah, lalu kecintaan dan sikap rojak kita itu tidak ada, maka bisa dipastikan dalam keadaan di bawah kita akan berani untuk melakukan segala macam bentuk dan menghalalkan segala macam cara agar kita keluar dari masalah tersebut, agar kita keluar dari ujian tersebut. Berapa banyak mungkin orang yang kita kenal yang harus berurusan dengan hukum, yang harus berurusan dengan manusia, setidaknya ketika mereka berada pada posisi tadi,
Akan tetapi akan beda halnya jika kita sedang berada dalam posisi yang tidak baik, tidak menguntungkan di mata kita, ya. Tetapi khauf kita takut kepada Allah, dan juga roja kita mengharapkan kepada Allah, itu kita tingkatkan dan kita jaga. Tetapi rojanya ini sebagaimana? Apa yang dikatakan dengan roja? Ya, rojanya itu adalah ketika kita melakukan ibadah, kita harus mengharapkan nilai apa yang kita inginkan dari ibadah tersebut, ya. Kita mengharapkan dan kita memohon. Digambarkan bahwa seorang raja akan mengetahui pelayannya yang menginginkan sesuatu dan mengharapkan sesuatu dari raja, dan juga pelayan yang tidak mengharapkan apapun. Ini sama halnya Allah mengetahui doa kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita yang hanya dijalani sebatas ritual saja, sebatas menggugurkan kewajiban saja, atau ibadah kita, puasa kita, sholat kita itu mengharapkan ridho Allah sebagai amal yang akan kita bawa nanti. Dan kembali lagi, bahwa sifat daripada takut kepada Allah itu bisa membalikkan posisi kitab kita, yang tadinya kita akan diberikan kitab dengan tangan kiri, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, walaupun saya tidak bisa menggambarkan, tapi ini untuk gambaran saja. Kita akan diberikan kitabnya dengan tangan kiri, artinya keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan. Ini bisa berubah menjadi sebelah kanan karena dengan rasa khauf tadi. Nah, makalah ini dilanjutkan bahwa kunci daripada dunia itu kenyang. Ya, artinya apa? Manusia secara keseluruhan manusia, bapak, saya, dan semua manusia itu dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki yang telah ditetapkan adalah pasti kita mencari untuk bagaimana kenyang di dunia. Ya, kita berupaya bagaimana supaya kita bisa kenyang di dunia. Nah, itu hanya dunia. Kalau kita mencari nafkah kita mencari nafkah, mencari rezeki hanya untuk dunia, maka hanya sifat ataupun rasa kenyang saja yang kita dapatkan. Tetapi kenyang itu tidak ada artinya, karena ketika di perut itu rasanya semua sama. Cuma kesombonganlah yang ada. Kita posting di Instagram, di Facebook, di sebagainya. Hanya itulah yang tersisa. Tapi miftah, kunci daripada akhirat itu adalah rasa lapar. Tadi secara bahasa yang lebih mudah dipahami, bahwa kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah dan rasanya lebih nikmat beribadah kepada Allah itu pada saat kita lapar. Ini kita sering merasakan, cuma kita lalai dan kita lupa mungkin. Ketika ibadah di bulan Ramadan itu terasa lebih nikmat. Ya, di siang hari ibadah itu lebih nikmat, lebih khusyuk dan sebagainya. Dan kita pahami bahwa siang hari di bulan Ramadan itu kita dalam keadaan lapar. Tapi jika kita mau coba berpikir dan membandingkan bagaimana nilai dan kualitas ibadah kita di bulan-bulan setelah Ramadan, ketika siang hari kita makan siang lalu dalam keadaan kenyang kita ibadah, tentu lebih nikmat ibadah yang di dalam keadaan lapar. Bapak Ibu, inilah yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan kembali makalah yang ke-54 ya. Insyaallah minggu depan. Baik, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk para pengurus masjid, muhsinin dan muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, baik yang telah memberikan pikirannya, tenaganya, dan hartanya untuk masjid ini dan seluruh masjid dunia, agar Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita dan kepada mereka. Ala hadiniyah bikunniyatin salih wa Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.